Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenichi Rudita Galang Febriasa dari kelas 12 RC nomor absen 16. Saya di sini akan menjadi host untuk mempresentasikan KD 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal. Pengertian perencanaan produksi massal adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan distribusi, perubahan harga, dan promosi. Kesuksesan ekonomi suatu perusahaan manufaktur tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Hal ini merupakan tanggung jawab bagian pemasaran, bagian manufaktur, atau bagian desain saja, melainkan merupakan tanggung jawab yang melibatkan banyak fungsi yang ada di perusahaan. Metode pengembangan produk berdasarkan kepada permintaan atau persyaratan serta spesifikasi produk oleh customer adalah metode yang cukup baik. Karena dengan berbasis keinginan customer, maka kemungkinan produk tersebut tidak diterima oleh customer menjadi lebih kecil. Dari sudut pandang investor, pada perusahaan yang berorientasi laba, usaha pengembangan produk dikatakan sukses jika produk dapat diproduksi dengan dijual dengan menghasilkan laba. Namun laba seringkali sulit untuk dinilai secara cepat dan langsung. Terdapat 5 dimensi spesifikasi yang berhubungan dengan laba dan bisa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu pertama, kualitas produk. Sebagai produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan memuaskan kebutuhan pelanggan, produksi kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi harga pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. 2. Biaya produksi, biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur dari produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengambilan ekonomis dari usaha yang dilakukan tim pengembang. 4. Biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. 5. Kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenichi Rudita Galang Febriasa dari kelas 12 RC nomor absen 16. Saya di sini akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenichi Rudita Galang Febriasa dari kelas 12 RC nomor absen 16. Saya di sini akan menjadi host untuk mempresentasikan KD 3.10. Wes ta. Cepet timen disuwek ini lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenichi Rudita Galang Febriasa dari kelas 12 RC nomor absen 16. Saya di sini akan menjadi host untuk mempresentasikan KD 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal.
Pengertian perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi adalah proses Iki apa gue